Om Swastiastu, saudara-saudara mahasiswa semester 2. Materi pusat pendidikan pada perkuliahan sore hari ini adalah pemikiran filsafat Yunani hingga abad ke-pertengahan. Filsafat berasal di negara Yunani pada abad ke-6. Bagaimana pemikiran-pemikiran filsafat Yunani hingga abad pertengahan. Pertemuan pada 1 jam sore hari ini akan membahas masalah filsuf-filsuf alam yang terkenal pada masa pertengahan abad Yunani. Yang pertama, menurut Puja Wijaya pada tahun 1983, bukunya halaman 23-25, filsuf-filsuf alam yang terkenal pada masa ini adalah pertama adalah Thales. Thales ini hidupnya pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Thales berpendapat bahwa intisari alam ini adalah air. Jadi, pada mulanya alam ini adalah air. Jadi semua alam ini terdiri awalnya adalah air. Kemudian pendapat lain menyatakan, Anaximandos yang menyatakan bahwa dasar pertama alam ini adalah zat yang tak tentu sifatnya yang dinamakan dengan toapeiron. Jadi itu menurut Anaximandos bahwa yang menyatakan toapeiron. Intisari alam adalah udara, pula yang menjadi dasar hidup bagi manusia untuk bernafas. Nah, itu menurut Anaximenes. Jadi menyatakan bahwa intisari alam ini adalah udara, pula yang menjadi dasar hidup bagi manusia untuk bernafas. Kemudian Pythagoras menyatakan bahwa dasar segala sesuatu adalah bilangan. Orang yang mengerti betul tentang bilangan, maka ia akan mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kemudian Heraklitos menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini berubah. Tak ada sesuatu yang tetap. Menurutnya, intisari dunia ini adalah api. Nah, dia ada menyatakan air, ada menyatakan udara, ada menyatakan toapeiron, ada menyatakan intisari dunia ini adalah api. Karena sifat api selalu bergerak dan berubah, tidak tetap. Sebab itu filsafat Heraklitos disebut filsafat menjadi. Saudara sekalian, itu tentang Heraklitos ya. Itu pendapatnya. Silakan cari pendapat yang lain nanti dalam buku-buku lain. Kemudian Parmenides. Ia dilahirkan di Elia. Penganutnya disebut Cum Elia. Pendapatnya merupakan kebalikan dari filsafat Heraklitos. Parmenides mengakui adanya pengetahuan sifat tidak tetap. Pengetahuan sifatnya tidak tetap dan berubah setelah pengetahuan itu adalah tetap. Nah, itu pendapat dari Parmenides bahwa pengetahuan itu tidak berubah. Kemudian menurut Socrates sangat terkenal populer dalam bukunya Socrates. Beliau hidup pada tahun 470
399 sebelum Masehi. Dalam surat filsafat, Socrates adalah salah seorang pemikir besar kuno di zamannya. Yang filosofis dan metodis. Pengajarannya sangat mempengaruhi teori dan praktek pendidikan di seluruh dunia Barat. Ini di Barat ya. Socrates ini populernya ada di mempengaruhi teori dan prakteknya di seluruh dunia, tapi di dunia bagian barat. Prinsip pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis. Dialek itu metodenya. Socrates lahir di Athena, putra seorang pemahat dan seorang bidan yang tidak begitu dikenal, yaitu Sophonikus dengan Paenarete Smith. Dalam pendidikan Socrates menggunakan sistem atau cara berpikir yang bersifat induksi. Apa artinya induksi? Induksi artinya adalah pengetahuan yang dari khusus ke umum, atau yaitu menyimpan pengetahuan yang bersifat umum dengan berpangkal dari banyak pengetahuan tentang hal khusus. Jadi dari induksi artinya dari khusus ke umum. Jadi untuk menuju ke umum itu dari khusus ya ke umum. Jadi induktif. Contoh, ini adalah buah jambu. Ini adalah buah apel. Ini adalah buah mangga. Jambu, apel, mangga, dan lain sebagainya itu disebut dengan buah-buahan. Itu umumnya. Kalau buah jambu itu khusus jambu. Kemudian buah menjadi yang bersifat umum yang disebut dengan buah-buahan. Itu dari hal-hal yang khusus menurut Socrates. Kemudian menurut Plato, pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato adalah sebagai berikut. Pendidikan menurut Plato adalah sangat perlu, baik bagi dirinya sebagai makhluk individu dan juga negara. Idealnya dalam sebuah negara, pendidikan mendapat tempat yang utama. Termasuk negara Indonesia, pendidikan mendapat tempat yang utama. Dalam perhatian yang paling khusus, karena pendidikan tugasnya sangat mulia. Itu menurut Plato, tujuan pendidikan adalah apa? Tujuannya adalah untuk menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dan melatihnya sehingga dia menjadi seorang warga negara yang baik, masyarakat yang harmonis, yang melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien, efektif sebagai seorang anggota masyarakat. Tujuannya adalah untuk menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dan melatihnya sehingga dia menjadi seorang warga negara yang baik, masyarakat yang harmonis. Ini hampir sama dengan tujuan pendidikan nasional. Menurutnya, pendidikan direncanakan dan diprogramkan menjadi 3. Menurut Plato. 1. Pendidikan diberikan kepada taruna hingga 20 tahun. 2. Dari usia 20 tahun hingga usia 30 tahun. 3. Dari usia 30 tahun hingga 40 tahun. Sayangnya Plato melakukan pendidikan dasar. Sayangnya Plato meninggal melewatkan pendidikan dasar. Menurut Aristoteles, dia adalah cendekiawan dan intelektual terkemuka. Ini Aristoteles ya. Mungkin sepanjang masa. Jika orang dapat hidup baik, maka harus mendapat pendidikan. Nah, itu Aristoteles. Jika orang ingin hidup baik, dia harus mendapatkan pendidikan yang sesuai yang oleh manusia itu sendiri. Prinsip pokok pendidikan menurut Aristoteles adalah
pengumpulan dan penelitian fakta-fakta. Jadi pengumpulan, penelitian tentang fakta-fakta belajar induktif suatu pencarian yang objektif terhadap kebenaran sebagai dasar dari ilmu pengetahuan. Jadi saya ulangi, menurut Aristoteles, penelitian itu adalah pengumpulan dan penelitian pada fakta belajar induktif suatu pencarian yang objektif terhadap kebenaran sebagai dasar dari ilmu pengetahuan. Nah, itu beberapa hal tentang pemikiran filsafat Yunani hingga abad pertengahan. Perlu juga saudara ketahui bahwa dari keempat atau kelima yang sebutkan tadi, untuk hari ini, barangkali itu dulu saya sampaikan tentang pemikiran filsafat di abad pertengahan. Atau kemudian saya ingin tambahkan lagi sedikit tentang tugas kelompok nanti, yaitu tolong untuk saudara Korti untuk membuat kelompok, dan mohon saudara juga nanti akan diberikan tugas kelompoknya tentang aliran-aliran yang ada pada pusat pendidikan yang perlu juga diketahui oleh para mahasiswa, yaitu aliran progresivisme. Tolong pelajari dulu di rumah. Aliran idealisme, nomor 3 realisme, nomor 4 materialisme, nomor 5 rasionalisme, dan nomor 6 empirisme. Selanjutnya 7 kritisme, 8 positifisme, 9 pragmatisme. Ya, ada 9 itu, mungkin nanti tambah dengan lagi 5 untuk sesuai dengan kelompok biar semua dapat tugas dihubungkan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi progresivisme dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya ada kehidupan dalam dunia pendidikan, karena ini adalah pusat pendidikan. Jadi progresivisme dalam dunia pendidikan. Idealisme juga bagaimana hubungannya dengan masalah dalam dunia pendidikan. Barangkali itu perlu saya sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga ada maknanya. Om Santi Santi Santi.